Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, para pelajar atau peserta didik di jenjang SMA, SMK, paket C, dan juga Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas, serta orang tua, wali, peserta didik yang memiliki putra-putri atau mungkin cucu kelas 11 jenjang SMA SMK, insya bulan September 2021, adik-adik akan menempuh asesmen nasional, di mana pada asesmen nasional itu nantinya adik-adik akan mengerjakan soal-soal AKM, asesmen kompetensi minimum, literasi membaca atau literasi saja, dan numerasi atau matematika. Juga akan mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan survei karakter dan lingkungan belajar. Untuk yang asesmen kompetensi minimum atau AKM numerasi, sudah saya sampaikan contoh-contoh soal yang banyak, disertai dengan pembahasannya, termasuk di dalamnya adalah soal ayo coba AKM numerasi untuk jenjang SMA SMK. Nah, ternyata masih banyak pertanyaan baik di kalangan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, juga orang tua serta peserta didik. Nah, kalau Pak Dal sudah memberi contoh yang AKM numerasi, yang AKM literasi gimana? Apa dan bagaimana itu AKM literasi? Adakah kisi-kisi dan contoh soalnya untuk jenjang SMA, SMK paket C, khususnya kelas 11, nah sebenarnya tidak hanya kelas 11, mulai kelas 1 SD, kelas 2 sampai kelas 11, 12, ada semuanya. Nah, oleh karena itu melalui channel Dayana Berbagi ini, channel yang membagikan berbagai pengetahuan, juga pembelajaran terkait dengan pendidikan, baik informasi maupun pembahasan soal dan lain sebagainya terkait dengan informasi, pengetahuan, dan pembelajaran serta pendidikan ini. Kali ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan pertanyaan sebagaimana judul, apakah yang dimaksud dengan literasi, AKM literasi, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian kisi-kisinya dan contoh soalnya, khususnya kali ini jenjang SMA SMK, MAK paket C. Kalau yang jenjang SD dan SMP sudah saya bahas sebelumnya, meskipun sebenarnya antara jenjang-jenjang itu juga di beberapa hal terdapat persamaan, nah, cuma tentu saja contoh-contoh soalnya berbeda. Nah, untuk menyingkat waktu saya akan langsung share screen pada PowerPoint yang sudah kami siapkan. Nah, jadi melalui informasi ini mudah-mudahan menjadi jelas, bisa terjawab pertanyaan itu apa dan bagaimana AKM literasi itu, kemudian adakah kisi-kisi dan contoh soal untuk jenjang SMA SMK, MAK, dan paket C, khususnya kelas 11. Nah, kembali saya ingatkan bahwa komponen dan bentuk soal AKM yang memang berbeda dari soal UN dan soal-soal lainnya, termasuk penilaian harian, tengah semester dan akhir semester. Untuk AKM itu komponennya ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Kontennya kalau literasi, yang kita fokuskan bahas adalah literasi, ada teks informasi dan teks fiksi atau juga disebut juga teks sastra. Nah, level kognitifnya ada 3, yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kalau yang AKM numerasi, kontennya ada bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Termasuk di dalam aljabar itu ya fungsi dan pola barisan bilangan. Level kognitifnya juga 3, yaitu L1 pemahaman, aplikasi L2,
penalaran itu L3. Konteksnya sama dengan literasi, yaitu personal, sosial kultural atau sosial budaya, dan saintifik. Bentuk soalnya sama juga dengan yang SD SMP, yaitu ada objektif. Objektif itu ada 4 jenis, yaitu pilihan ganda biasa atau memilih satu jawaban benar. Maaf ya. Kemudian pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari satu, termasuk benar salah, tapi pernyataannya banyak sehingga yang benar, yang salah lebih dari satu. Ada menjodohkan, ada isian singkat. Isian singkat nanti bisa berupa angka, nama, atau benda yang sudah pasti tidak diragukan lagi kebenarannya. Dan non objektif atau uraian. Uraian ini ada 2, ada uraian tertutup dan uraian terbuka. Nah, penjelasan singkat tentang konteks, tadi ada konteks personal, adalah teks atau bacaan yang berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer atau suasana, perasaan, ide maupun wawasan yang bersifat personal atau individual. Isi bacaan itu dapat berupa hobi, cita-cita, peristiwa, atau pengalaman kepribadinya, memilih atau menentukan gaya hidup, pekerjaan atau profesi, dan lain-lain yang bersifat personal atau individual. Nah, dengan konteks ini, konteks personal ini diharapkan peserta didik memiliki kemampuan literasi membaca dalam membentuk karakter dengan menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam kehidupan pribadinya. Sedangkan konteks sosial budaya itu merupakan bacaan yang mencerminkan pandangan masyarakat terkait kondisi sosial budaya. Contohnya mengenai informasi kondisi kultural suatu masyarakat atau suatu bangsa. Isi bacaan dapat berupa transportasi umum atau publik, permainan tradisional, perekonomian, kebijakan publik, makanan khas, tarian daerah, ataupun tarian lainnya, kemudian ataupun kebiasaan masyarakat, dan lain-lain yang meliputi sosial maupun budaya. Melalui teks-teks sosial budaya ini, seseorang diharapkan mampu mengenali dan memahami kondisi dan gejala-gejala sosial budaya di dalam maupun di luar lingkungan masyarakatnya yang global. Dengan konteks ini diharapkan peserta didik memiliki kemampuan literasi membaca untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, budaya, dan akademik yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga adalah konteks saintifik, yaitu konteks atau bacaan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami pengetahuan kecakapan ilmiah dengan mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu terkait ilmu pengetahuan atau sains. Isi bacaan untuk konteks saintifik itu bisa berupa ilmu ruang angkasa, ilmu medis atau obat-obatan, kandungan gizi, ilmu fisika, cuaca atau iklim, gejala alam, ilmu biologi, dan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan ilmu ilmiah dan teknologi. Dengan konteks ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan literasi membaca dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sains, kemudian menggunakan pemikiran sains tersebut sehingga dapat merefleksikan beragam informasi penting yang diperolehnya untuk berpartisipasi
dalam lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini jadi penjelasan singkat tentang konteks teks. Jadi kalau Bapak Ibu guru misalnya mau membuat soal-soal AKM, literasi, bahkan juga numerasi, ini kalau membuat konteks personal itu seperti apa, ini isi bacaannya harus ngambil dari sini contohnya. Kalau sosial budaya ini bacaannya. Kalau konteks lain ini bacaannya. Nah, bisa berupa gambar, grafik, bisa juga berupa bacaan atau wacana. Nah, distribusi soal AKM berdasarkan bentuk soal untuk nasional. Jadi nanti soalnya itu pilihan ganda itu menjawab pilihan ganda biasa, jawaban satu benar 20%. Pilihan ganda kompleks 60%, menjodohkan 10%, isian singkat dan non-objektif atau uraian masing-masing 5%. Kalau soalnya itu 50, berarti ini 10, ini 30, ini 10, ini 5, ini mungkin 2 atau 3, ini yang 2. Jadi antara ini tentu tidak bisa soalnya kok 2,5. Itu kalau AKM survei nasional September nanti. Tapi kalau AKM kelas ini persentasenya 20, 40, 10, 5, 25. Jadi uraiannya lebih banyak kalau AKM kelas. Nah, pengembangan soal AKM literasi membaca, bahwa literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Melalui kegiatan berliterasi atau membaca tadi, pembaca dapat membangun makna dari teks dalam berbagai bentuk. Jadi para pembaca itu mereka membaca untuk pengembangan pengetahuan dan potensi serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga dunia. Tabel konten teks, konteks teks, dan level kognitif literasi membaca itu ini. Konten teksnya tadi ada 2, sastra, fiksi, dan informasi. Konteks teksnya personal, sosial, budaya, saintifik. Level kognitifnya menemukan informasi L1, memahami L2, L3-nya itu mengevaluasi dan merefleksi. Nah, tabel distribusi literasi membaca, nah ini untuk SMA ini menemukan informasi itu 30%, kemudian memahami 40% dan mengevaluasi dan merefleksi itu 30%. Kalau SMP 40-40-20, kalau SD 50-40-10. Jadi semakin tinggi kelas, maka L3-nya semakin banyak. Nah, menemukan informasinya semakin sedikit. Nah, untuk menentukan konten, kalau di dalam numerasi itu ada konten aljabar, geometri, pengukuran, kemudian bilangan, data dan ketidakpastian. Nah, kalau di literasi itu menggunakan learning progression. Learning progression itu apa? Adalah urutan atau tahapan pembelajaran yang kontinum atau berkesinambungan yang mencakup aspek karakteristik, keluasan, dan kedalaman materi pembelajaran dalam setiap jenjang pendidikan. Nah, dalam literasi membaca tidak ada domain konten, sehingga learning progression menggunakan level kognitif sebagai kompetensi yang diukur. Nah, kompetensi tadi dijabarkan lagi menjadi beberapa subkompetensi, kemudian dari subkompetensi itu masih diberikan penjelasan subkompetensi. Itu apa diharapkan akan dicapai peserta didik pada setiap jenjang atau level. Tabel kompetensi dan subkompetensi yang diukur pada soal AKM literasi membaca dan tertuang dalam learning progression itu ini. Menemukan informasi itu kompetensinya, subkompetensinya ada 2, mengakses dan mencari informasi dalam teks,
Yang kedua, mencari dan memilih informasi yang relevan. Memahami juga ada dua subkompetensi, yaitu memahami teks secara literal. Yang kedua, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak. Sedangkan yang mengevaluasi dan merefleksi itu subkompetensinya ada tiga, yaitu menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi baik tunggal maupun jamak. Yang kedua, menilai format penyajian dalam teks. Dan yang ketiga, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadinya. Nah, tabel learning progression yang digunakan sebagai acuan pengembangan soal literasi membaca level 6, yaitu SMA, MA, MAK, ya, termasuk paket C, kelas 11-12 itu ini. Tidak usah saya baca, cukup banyak ini ya. Nih, jadi boleh ini dianggap sebagai kisi-kisi. Ya. Jadi intinya ya tadi, ada kompetensi, subkompetensi, kompetensinya ada tiga, subkompetensinya ini tadi untuk menemukan informasi ada dua, mengakses dan mencari informasi, mencari dan memilih informasi. Memahami ada dua, memahami teks, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi. Sedangkan mengevaluasi, menilai kualitas dan kredibilitas konten, menilai format penyajian dalam teks, dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, ini dirinci lagi. Ini rinciannya. Ini untuk fiksi atau sastra. Sama. Hanya kalau sastra yang teks fiksi, kalau yang informasi ya teks informasi. Nah, ini. Sama. Nah, contoh soal. Nah, ini untuk level 6 SMA, MA ya kok AI. Waduh. SMA ini MA. MA, SMK, MAK paket C. Kelas 11 dan 12. Nih. Betul ya? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada wacana. Ada bagian A, bagian B. Nah, ini bagian B ini lanjutannya. Wacana karena jenjang SMA, SMK ya wacananya cukup panjang. Nah, kalau yang jenjang SD ya banyak gambarnya, wacananya tidak sebanyak kalau SMA, SMK. Nah, demokrasi di Athena, bagian A, bagian B. Silakan, saya tidak akan bacakan kelamaan nanti. Bosan Bapak Ibu kalau kelamaan adik-adik juga. Dari wacana ini baru ada soal. Nah ini. Nah, tentu tidak akan bisa menjawab soal ini kalau tidak baca. Makanya harus dibaca adik-adik. Ketika nanti mendapati soal literasi, meskipun bacaannya panjang ya harus dibaca, dipahami. Karena tujuannya memang untuk pemahaman terhadap bacaan. Nah, setelah membaca, pertanyaannya kenapa? Terus itu dipaksa ke pengasingan, dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena di Amfipolis. Dia mengambil alih armada di Amfipolis. Dia mengumpulkan informasi dari dua pihak yang berperang. Dia meninggalkan orang Athena untuk berperang di pihak Spartan. Ini biasanya kalau pilihannya tidak hanya 4 ya, kalau SMA, SMK, SMA, MAK, dan paket C, tapi 5. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah B. Ini pilihan ganda. Contoh yang kedua, pilihan ganda juga. Seandainya pidato Perisies itu adalah peristiwa bersejarah, kira-kira tahun berapa pidato itu terjadi? A. 404 sebelum Masehi, 430, 500, dan 5 sebelum Masehi. Yang benar adalah B. Ya.
Kemudian yang nomor 3 itu uraian. Satu tujuan pidato di bagian 8B adalah untuk menghormati para prajurit yang gugur pada tahun pertama Perang Peloponnesia. Apa tujuan lain dari pidato ini? Nah, ini terbuka, ini jawabannya bisa jadi banyak ragam, tapi semuanya bisa benar. Nah, ini kunci jawabannya begini. Jadi adik-adik nanti kalau menjawab tidak usah takut salah kalau uraian itu, kalau uraian terbuka. Ya. Nah, bisa jadi jawaban berbeda-beda tapi semuanya benar. Ini contohnya. Memberikan jawaban yang masuk akal dan sejalan dengan isi wacana. Itu kalau jawaban tidak sesuai isi wacana ya berarti tidak membaca. Jawaban boleh merujuk pada satu atau lebih maksud pidato, termasuk membujuk prajurit agar melanjutkan pertempuran, menghibur keluarga yang tewas, menumbuhkan kebanggaan pada warga Athena, atau menekankan kehebatan orang Athena dibandingkan orang Sparta atau kota-kota lain. Nah, bisa juga jawabannya ini untuk membuat orang-orang bangga akan Athena, untuk mempromosikan demokrasi, untuk menjelaskan keuntungan demokrasi Athena, membuat orang berpikir bahwa Athena tetap oke walaupun kenyataannya sekarang memiliki masalah. Atau mungkin untuk menanamkan cara berpikir positif dan perilaku positif. Nah, jadi jawabannya bisa banyak, bisa lebih dari satu. Contoh soal yang lain ada di mana? Ada di web AKM. Banyak di soal-soal di web AKM itu. Tidak hanya SMA, SMK, MAK, SD, SMP, ada semua. Sudah saya sampaikan yang SD, SMP. Nah, kali ini adalah yang SMA, MA, SMK, MAK, dan paket C. Kita lihat. Nah, ini alamatnya https // atau /hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/ kok padahal sering betul lah. Ini memang saya tujuannya cuma menyosialisasikan betapa manfaatnya web AKM ini bisa dipakai untuk semua jenjang, bahkan untuk masyarakat umum. Nah, silakan ini di copy, dibuka di browser pencarian, apakah di Chrome atau di Mozilla, silahkan. Nah, seperti ini web AKM itu. Dulu Pusmenjar, sekarang Puspendik. Pusat Penilaian Pendidikan. Kalau Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Sabar ya, ini masih berputar-putar jaringannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu adik-adik sabar menanti. Karena juga sangat tergantung dari faktor kecepatan jaringan. Nah masih mutar. Fokus kita adalah melihat contoh-contoh soal. Nah di situ dari contoh soalnya sudah jelas kompetensinya apa, subkompetensinya apa, kemudian rincian penjelasan subkompetensi, baru butir atau soalnya. Masih mutar ini. Sabar, sabar. Biasanya tidak bisa jadi ini karena sosialisasi web AKM sudah kemana-mana.
Sehingga banyak yang membuka, sehingga agak lambat ya. Awal-awal dulu cepat dibuka ini. Tulisannya asesmen kompetensi minimum, kompetensinya aja ketutup. Ya. Tutup dulu ya. Sudah terbuka. Oke, sudah terbuka. Saya kembali share Bapak Ibu. Tadi mutar-mutar. Nah, ini sudah terbuka. Nah, jadi di sini asesmen nasional. Fokus kita ini ada soal, ayo coba. Ini ada contoh soal. Klik aja di contoh soal ini, klik. Nah, baru mau melihat kelas berapa dari jenjang SMA. Ini kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Nah, berarti yang akan diujikan di asesmen nasional ini kelas 11, ya kan? Nah, ini kelas 11, 12. Ada yang teks fiksi ada 11 soal. Yang informasi ada 39 soal. Nah, 11 soal itu tentu terdiri atas beberapa kompetensi dan subkompetensi. Kita lihat yang 11 soal ini. Sabar, masih mutar. Nah, ini ya. Jadi, di sini jelas kompetensi yang diukur. Nah, ini kompetensinya menemukan informasi. Kemudian ini subkompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks. Jadi teksnya adalah teks fiksi. Nah, baru ini penjelasannya atau rinciannya, yaitu menemukan informasi tersurat yang meliputi kapan, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Itu pada teks sastra atau teks. Ya, kalau ini fiksi ya fiksi atau sastra. Kalau nanti nomor apa informasi ya informasi. Yang terus meningkat sesuai jenjangnya satu soal. Kalau kita klik satu soal itu seperti apa soalnya. Lambat ya. Sabar. Biasanya cepat, ini kok lambat. Ini dituntut kesabaran ya Bapak Ibu dan adik-adik. Kalau pas jaringan kurang mendukung atau mungkin server banyak yang pakai ya bisa jadi lambat begini. Padahal baru perbaikan ini. 3-4 hari yang lalu baru diperbaiki nih server ini. Masih mutar. Sekarang kita coba lihat. Ini sudah. Nah, ini sudah muncul soalnya. Pilihan ganda. Tadi jelasin di sini. Kompetensi yang diukur. Menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra di sini ya. Nah, ini di negeri amplop A. Mustafa Bisri atau yang dikenal dengan Gusmus. Di negeri amplop dan seterusnya saya tidak akan bacakan lengkap. Nah, kemudian ini setelah membaca puisi di negeri amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis. Nah, jadi betul ini jadi 5 ya pilihannya. Kalau SMA itu SMA, SMK, MAK, paket C, marah, bahagia, sedih, sadu, optimis. Tentu setelah membaca puisi ini
Baru ditanya bagaimana perasaan penulis. Apa misalnya marah, sadu, sedih, bahagia. Misalnya pilih A, marah. Atau sedih, ragu-ragu, sedih aja. Nah, misalnya itu ya. Kita coba bisa adik-adik mencocokkan kunci jawabannya yang benar apa. Oh, benar A tadi. Itu ya. Nah, jadi perasaannya tadi marah bukan sedih. Ya, itu akibat belum baca. Nah, itu Bapak Ibu dan adik-adik, kalau mau melihat soal yang lain, kembali ke sini. Tapi ya itu jaringannya agak lambat ya. Nah, agak lambat. Jadi kita lihat lagi, tadi agak lambat ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Kita coba lihat. Nah, ini tadi dari soal di negeri amplop tadi, pilihan ganda, kompetensi yang diukur tadi menemukan informasi tersurat. Ya. Jadi kalau kita jawab, misalnya jawab tadi B, yang benar ternyata A. Nanti jangan salah lagi. Nah, ini kuncinya A. Nah, kalau mau kembali lihat soal yang lain, gitu, klik aja ini panah kiri. Artinya kita kembali. Ya. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi contoh soal yang lain ini. Mencari dan memilih informasi. Seperti apa soalnya? Ini jenjang SMA, MA, SMK, MAK. Nah ini masih di negeri amplop ya. Soalnya, oh ini tadi pilihan ganda ya. Oh ini mas. Nah ini sudah beda pertanyaannya. Dalam puisi tersebut terdapat banyak kata amplop yang digunakan secara berulang. Makna dari kata amplop yang dimaksudkan oleh penulis adalah amplop pesan, sumbangan, hadiah, surat, uang suap. Nah, pilih E. Nah, benar apa salah? Kita lihat kunci. Oh benar. Nah begitu ya Bapak Ibu dan khususnya adik-adik ini. Silakan nanti pelajari, tentu dibaca dulu. Nah, kalau saya harus nunggu saya selesai membaca bisa kelamaan nanti videonya. Nah ini jadi ini tadi tag literasi ini ada banyak. Tadi ada berapa soal Bapak Ibu dan adik-adik. Ini sangat banyak masing-masing kompetensi, subkompetensi ada satu soal. Nah kalau yang begini ini tidak bisa biru ini belum ada soalnya ini. Kalau yang begini ada, tuh ini ada. Jadi kalau bisa diklik hijau begini berarti soalnya sudah ada. Tapi kalau begini ini belum ada. Sekarang kita lihat yang literasi teks informasi seperti apa tadi untuk jenjang SMA SMK tadi ya. Nih kelas 11, 12 ada berapa soal? Ah, ini mengakses dan mencari informasi dalam teks ada 10 soal. Menemukan informasi tersurat sama dengan tadi, hanya teksnya ini teks informasi. Kalau tadi teks fiksi atau sastra. Ini ada 10 soal. Ini pilihan ganda kompleks. Baca dengan seksama wacana berikut ini. Bantu ibunya jualan, pemuda ini ciptakan robot unik. Nah ini. Nah, ini saintifik ini menciptakan robot. Nah, setelah kamu membaca wacana tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa Agung sangat menyayangi ibunya adalah silakan nanti dibaca kemudian dijawab. Saya tidak jawab ini. Pilihan ganda kompleks lagi, keuntungan apa yang didapat dari penggunaan tenaga surya? Nah ini baca dulu baru dijawab. Ini pilihan ganda kompleks. Ini kan 10 soal. Nomor 3 pilihan ganda pembangkit listrik tenaga bayu.
masih mutar ya. Karena ini jaringannya mungkin agak kurang lancar, silahkan nanti Bapak Ibu khususnya adik-adik pelajar SMA, MA, SMK, MA, MAK dan paket C silahkan manfaatkan web AKM ini. Nah, ini soalnya ya. Kan ada 10 soal, silakan bisa dilihat-lihat di sini ya. Nomor 4 dan seterusnya ada 10 nih. Nah, karena ada silahkan nanti bacaannya ada yang panjang. Nah, kalau mau lihat yang lain bisa balik di sini. Ini tadi, nah sini 6 soal mencari dan memilih informasi. Jadi bisa dilihat mencari informasi seperti apa sih soalnya. Nah ini pilihan ganda. Perhatikan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Panen air hujan mulai dari sekarang dan seterusnya. Ini dari gambar. Nah, manakah informasi yang tepat terkait sumur? Nah, baru pilih ya. Kalau belum mau lihat ini tentu susah jawab. Nah, ini 6 soal. Nomor 2 pilihan ganda. Bacalah kutipan peraturan Presiden nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran berikut ini. Dari yang banyak itu apa pertanyaannya? Manakah pernyataan yang benar mengenai perlindungan pekerjaan migran? Kamu dapat memilih beberapa jawaban, jadi bisa lebih dari satu. Tentu setelah membaca ini, kalau itu tidak dibaca ya jawabnya jadi ngawur. Nomor 3 masih terkait tadi Perpres. Ya. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar tentang fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Kamu dapat memilih beberapa jawaban. Nah, saya kira contoh-contoh yang lain, nah ini ada tabel ya. Besaran subsidi listrik 8 tahun terakhir. Ya, bacaannya. Nah, kiranya itu ya Bapak Ibu dan khususnya adik-adik terkait dengan contoh-contoh soal AKM literasi. Nah, kalau yang numerasi saya sudah bahas untuk SD, SMP, SMA, MA, MAK. Silakan nanti dilihat pembahasannya. Nah, kalau yang literasi saya hanya menunjukkan saja bahwa di web AKM banyak contoh-contoh soal AKM literasi karena kemarin beberapa guru masih banyak yang bertanya ketika melihat video-video saya terkait dengan pembahasan contoh soal AKM numerasi, kemudian mereka bertanya, Pak, yang contoh literasi mana? Nah, sekarang ini baru saya tunjukkan contoh-contoh banyak ada di web AKM. Silahkan lihat dengan alamat web tadi https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/. Insya Allah Bapak Ibu dan adik-adik akan menemukan contoh-contoh soal yang banyak dari soal AKM literasi untuk jenjang SMA, MA, SMK, MAK, dan paket C. Bahkan jenjang yang lain pun di situ ada. Bahkan tidak hanya literasi, tapi yang numerasi juga ada. Bahkan ada ayo coba. Nah, jadi dengan mengerjakan soal ayo coba itu adik-adik seperti betul-betul mengerjakan soal AKM yang nanti akan dilaksanakan pada bulan September untuk SMA, MA, MAK, paket C, SMP, MTS, dan paket B. Untuk jenjang SD nanti bulan November. Kiranya demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada hal yang muskil, ingin ditanyakan, silahkan boleh ditulis di bawah video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan, karena faktor jaringan agak lambat, sehingga tidak bisa banyak saya buka dari web AKM. Tapi insya Allah Bapak Ibu adik-adik bisa mengeksplor, bisa memanfaatkan web tersebut
untuk membaca-baca, untuk belajar seperti apa sih soal-soal AKM literasi itu. Bahkan juga soal-soal AKM numerasi pun ada untuk semua jenjang. Di situ ada lebih dari 400-500 buku soal untuk semua jenjang. Tapi sekali lagi, sementara saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Terima kasih.